Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang rancangan acak lengkap menggunakan aplikasi Excel. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jenny Francisca Desanta Windy dengan NIM G101223108. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke tabel Excel-nya ya. Di sini sudah ada data atau soal dari rancangan acak lengkap. Nah, di sini ada 5 perlakuan P0, P1, P2, P3, dan P4. Dan ulangannya ada 4, 1, 2, 3 hingga 4. Nah, di sini pertama-tama kan sudah ada data. Kita akan mencari total dari keseluruhan data ini dari P0. Nah, untuk mencari totalnya ini kita bisa menggunakan rumus sum ya teman-teman, agar lebih mudah. Nah, maka dapatlah hasilnya ini dari P0 yaitu 61, P1 87, P2 96, P3 94, dan P4 99. Setelah kita mencari total dari masing-masing ini, kita menjumlahkan keseluruhannya dari P0 hingga P4. Maka dapatlah hasilnya nih 437. Setelah kita mencari total dari keseluruhan ini, kita akan lanjut mencari rata-ratanya. Nah, rata-ratanya ini kita bisa cari menggunakan rumus average. Maka kita akan mendapatkan hasilnya ini 15,25, 21,75, dan seterusnya. Setelah mencari rata-rata, kita lanjut mencari FK. Nah, di sini rumus FK itu adalah Y kuadrat dibagi N kali T. Nah, N ini adalah jumlah ulangan dan T adalah jumlah perlakuan. Yang 5 tadi ya, sama ulangannya 4. Jadi 4 dikali 5, 20. Dan ini kita bagi 437. 437 ini kita dapatnya dari total ya, total keseluruhan data tersebut. Jadi kita bagi, maka hasilnya adalah 9.548,45. Setelah mencari FK, kita lanjut mencari JKT. Nah, rumus JKT ini yaitu Y1 J kuadrat dikurang FK. Nah, Y1J kuadrat ini adalah total dari P0 hingga P4 tadi. Nah, totalnya ini kita kuadratkan semua, lalu kita jumlahkan. Maka dapatlah hasilnya 9.863. Dan kita kurang dengan FK tadi yang sudah kita dapat tadi. Maka dapatlah hasilnya 314,55. Setelah mencari JKT, kita lanjut mencari JKP. JKP ini rumusnya yaitu Y1 kuadrat dikurang FK dan dibagi N. Nah, Y1 kuadrat ini adalah keseluruhan data ini ya teman-teman. Dari 16 ini hingga 99 ini itu kita kuadratkan, lalu kita jumlahkan. Setelah itu kita bagi dengan 4. 4 itu ulangannya ya. Lalu kita bagi 4 dan kita kurang dengan FK. FK tadi yang ini. Jadi kita kurang, maka kita akan mendapatkan hasilnya ini. 237,3. Setelah mendapatkan hasil JKP, kita lanjut mencari
JKG. Nah, JKG ini rumusnya itu JKT dikurang JKP. JKT sama JKP tadi kan kita sudah dapat ya teman-teman. Jadi kita tinggal masukkan saja 314,55 dikurang dengan 2 37,3. Maka kita akan dapatkan hasilnya 77,25. Setelah itu kita lanjut mencari KTP. KTP ini rumusnya JKG dibagi T kurang 1. T ini adalah perlakuan tadi, jadi dikurang 1. Ini rumusnya ya teman-teman. Tadi kita sudah dapat JKG-nya 77,25, lalu kita bagi dengan 4, hasil 5 kurang 1, maka hasilnya adalah 19,31. Setelah itu kita lanjut untuk mencari KTG-nya. KTG ini rumusnya JKG dibagi T kali N kurang 1. Nah, JKG tadi adalah 77,25 dan kita bagi 5 kali 4 dan kurang 1. 5 ini tadi perlakuan, 4 itu ulangan. Jadi 5 kali 4 20 dikurang 1 19. Jadi 77,25 dikurang 19 sama dengan 4,06. Oke, setelah mencari semuanya, kita lanjut ke tabel berikutnya di sini. Nah, di sini sudah ada tabel DB, JK, KT, F hitung, dan F tabel. Nah, di sini untuk mencari DB-nya, kita mencari totalnya dulu ya teman-teman. Pertama, total DB ini yaitu caranya dengan perlakuan dikali dengan ulangan dan dikurang 1. Jadi perlakuannya tadi ada 5, ulangannya ada 4, jadi 5 dikali 4 20 dan dikurang 1, maka hasilnya adalah 19. Setelah itu perlakuannya tadi ada 5 ya, jadi 5-nya ini kenapa bisa dapat 4, jadi 5 dikurang 1, maka dapatlah ini hasilnya 4. Dan untuk mencari galatnya ini kan tadi galat itu sama dengan sisa. Nah, jadi sisanya itu yaitu 19 kita kurang dengan ini. Total tadi kita kurang dengan perlakuan 4. Jadi dapatlah hasilnya 15. Setelah itu kita lanjut ke tabel JK. Tadi kita sudah mencarinya ya teman-teman di sini. Jadi tinggal kita masukkan saja. JKP-nya ini 237,3, kita masukkan, kita ambil JK. Dan JKG 77,25 kita masukkan, dan totalnya ini adalah 314,55. 314,55. Oke, setelah itu kita lanjut ke tabel ini, KT. KT-nya tadi juga sudah kita hitung, yaitu 19,31 dan 4,06. Nah, tinggal kita masukkan saja ke tabelnya sini. Setelah itu kita jumlahkan, hasilnya yaitu 23,37. Setelah itu kita cari F hitungnya. Nah, untuk rumus F hitung itu adalah KTP dibagi dengan KTG. Nah, KTP 19,31 kita bagi dengan 4,06, maka dapatlah hasilnya 4,75. Nah, di sini untuk mencari F tabelnya kita bisa menggunakan Google ya, tinggal kita cari tabel kita cari tabel 0,05. Ini di sini galatnya ada 15 dan perlakuannya ada 4 ya. Jadi kita tinggal masuk ke Google-nya.
Nah, ini tabel 0,05. Jadi kita cari yang 15 menurun dan yang 15 menurun dan yang ini 4-nya ke samping ya. Jadi kita ini 15, 3, 4. Nah, dapatlah 3,06. Kita cocokkan dulu. Nah, sama ya teman-teman, 3,06. Setelah itu kita cari F tabel yang 0,01. Sama seperti tadi. Nah, kita zoom dulu ya. Nah, 15 ya, yang menurun ke bawah 15 dan yang ke samping tadi 4. Ini tabel yang 0,01, oke. Ini ya, teman-teman. 4,89. Kita cocokkan lagi dengan yang di tabel tadi di Excel. Nah, hasilnya sama ya. Jadi itu caranya untuk mencari F tabel. Oke, maka kesimpulannya adalah F hitung lebih dari atau sama dengan 0,05, artinya berbeda nyata atau signifikan, dan F hitung lebih dari atau sama dengan 0,01, artinya berbeda sangat nyata atau hugly signifikan. Mungkin sekian penjelasan tentang Excel rancangan acak lengkap dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih.